Dalam hal penciptaan, Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang mutlak, mempunyai supremasi, mempunyai kedaulatan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 yang sudah dibacakan tadi, ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini terjemahan yang lebih tepat sebetulnya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Jadi Allah Bapa mencipta melalui firman atau logos. Istilah firman di sini itu bahasa aslinya itu logos, bahasa Yunaninya. Jadi Allah Bapa mencipta melalui firman. Maka Kejadian 1 ayat 3 dikatakan apa? Ketika Tuhan menciptakan, berfirmanlah Allah. Jadi Allah mencipta melalui firman. Maka firman juga berbagian dalam ciptaan. Karena Allah Bapa hanya mencipta melalui sang firman yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam konteks ini Tuhan Yesus adalah pencipta apa enggak? Pencipta. Dia adalah pencipta. Nah, saudara, coba bayangkan ini, satu kebenaran ini saja. Kalau Dia yang mencipta, itu mulut-mulut orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan Yesus itu omong kosong, ya. Siapa yang ciptakan mulutnya yang kemudian menghujat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus mau saja, nggak usah tangannya sendiri ya menempeleng, suruh malaikat paling kecil saja, coba tutup mulutnya, langsung mati orang itu. Ingat kisah Herodes di dalam Kisah Para Rasul, yang datang ke satu tempat, lalu dia berpidato, lalu rakyat menyambut dia seolah-olah dia adalah Allah, lalu dia berpidato begitu hebat, tapi kemudian malaikat Tuhan turun menampar dia. Lalu dikatakan itu dia mati dimakan cacing-cacing. Baca itu di Kisah Para Rasul. Yesus berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Kalau Dia adalah pencipta yang menciptakan nafas orang, yang menciptakan jiwa orang, menciptakan tubuh orang, menciptakan orang yang kecil maupun orang yang berkuasa, itu adalah Tuhan Yesus. Maka Dia yang pegang mereka. Kalau Yesus berkata, kekuasaanmu sudah berakhir, tidak peduli sehebat apa orang, kekuasaannya akan berakhir. Nah, kalau saudara pegang kebenaran ini saja, ini sangat-sangat menenangkan orang Kristen. Dalam kondisi apa saja. Dalam susah maupun senang. Tuhanku adalah pencipta. Kamu boleh hina Dia sekarang. Kamu boleh bilang, kalau dia ibunya Maria, bidannya siapa? Ya silakan, itu Habib Rizik yang menghina ya. Silakan saja. Tapi jangan lupa yang menciptakan semua manusia adalah Tuhan Yesus. Itu kata Alkitab. Maka Dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Ini baru satu aspek, saudara, baru satu ayat. Saya tambah satu ayat lagi ya mengenai penciptaan. Kolose pasal yang ke-6 sekarang. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, mungkin saya baca dari ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia yang dimaksud di sana adalah Kristus, Tuhan Yesus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, katanya di sini, saudara. Nah, yang dicipta ini yang kelihatan yaitu yang materi. Ciptaan yang kelihatan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, langit dan bumi, ini bintang-bintang ya. Tapi kalau istilah langit dalam kitab Kejadian memang itu merujuk kepada makhluk rohani ya. Ciptaan yang sifatnya rohani. Nah, ciptaan rohani itu siapa itu? Para malaikat. Seluruhnya baik ciptaan rohani malaikat maupun ciptaan yang kelihatan termasuk kita manusia, termasuk iblis yang dulunya adalah malaikat yang baik tapi kemudian memberontak kepada Tuhan. Semua itu diciptakan oleh Kristus dan semua itu untuk Dia. Saudara mungkin bertanya, setan kok dicipta untuk Tuhan? Ya, untuk menyatakan keadilan Allah atas mereka makhluk yang berdosa.